Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 508. Putut itu pun segera mempersiapkan dirinya. Tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang Pandan Wangi dengan kakinya. Tetapi Pandan Wangi sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena itu, maka dengan tangkasnya ia pun telah mengelak dari serangan itu. Bahkan ia masih sempat bertanya. "Siapakah namamu, Kisanak?" "Aku Putut Dumadi. Putut terpercaya dari semua putut murid Ki Kapat Argajalu." Semua murid tua Kapat Argajalu mengaku Putut yang terpercaya. "Kau tidak percaya?" "Tidak." Serangan Putut Dumadi pun kemudian datang seperti badai. Dikerahkannya kemampuannya agar ia dapat dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Ia ingin menunjukkan bahwa ia memang seorang putut yang terpercaya. Selain itu, ia ingin segera mendahului semua orang, menangkap Ki Gede dan Ki Argajaya. Tetapi perempuan yang bernama Pandan Wangi itu mampu mengimbanginya, bahkan setelah putut itu sampai ke puncak ilmunya, maka pertahanan Pandan Wangi sama sekali tidak tergetar. Dalam cetakan buku asli terdapat bagian yang hilang di sini. Dengan demikian maka Pandan Wangi harus bertempur melawan dua orang murid Ki Kapat Argajalu. Bahkan seorang di antaranya mengaku sebagai seorang putut. Di sisi lain, Sekar Mirah pun telah bertempur pula. Sekar Mirah yang berada di antara pengawal tanah perdikan itu benar-benar telah mengacaukan murid-murid Ki Kapat Argajalu. Beberapa orang yang bertempur melawannya, setiap kali harus berloncatan surut dan bahkan bercerai-berai. Sebelum mereka sempat berhimpun kembali, maka para pengawal tanah perdikan atau para prajurit dari pasukan khusus itu pun telah menyerang mereka. Dengan demikian maka korban di halaman Banjar itu semakin lama menjadi semakin banyak. Hampir semua yang berhasil meloncat memasuki halaman Banjar, tidak akan pernah dapat keluar lagi. Tetapi seperti yang sering dipesankan oleh Ki Lurah Agung Sedayu serta para pemimpin tanah perdikan Menoreh, bahwa perang bukanlah arena pembantaian. Di dalam perang seseorang tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. Karena itu, maka para pengawal tanah perdikan serta para prajurit yang berada di halaman Banjar, berusaha untuk tidak membunuh lebih banyak lagi. Mereka berusaha untuk mempengaruhi lawan-lawan mereka agar menyerah. Namun jika terpaksa terjadi pertempuran di antara mereka, maka para pengawal tanah perdikan serta para prajurit dari pasukan khusus akan berusaha menghentikan perlawanan lawan-lawan mereka tanpa membunuhnya. Meskipun demikian, yang terjadi kadang-kadang berbeda dengan niat para pengawal dan para prajurit. Dalam keadaan terpaksa, maka mereka tidak dapat menghindari pembunuhan yang masih saja terjadi. Dalam pada itu, Putut Dumadi yang bertempur melawan Pandan Wangi bersama seorang cantrik, ternyata tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Semakin lama mereka menjadi semakin terdesak. Meskipun Putut Dumadi memberikan isyarat beberapa kali kepada para cantrik, namun tidak seorang cantrik pun yang sempat datang membantunya, karena mereka sudah menghadapi lawan mereka masing-masing. Bahkan mereka pun semakin mengalami kesulitan menghadapi para pengawal tanah perdikan. "Menyerahlah," berkata Pandan Wangi kepada Putut Dumadi. "Kau tidak akan digantung di tanah perdikan ini. Persetan kau, perempuan iblis. Aku harus membunuhmu." Putut Dumadi dan seorang cantrik itu telah menghentakkan kemampuan mereka. Putut Dumadi yang bersenjata pedang yang panjang, sedang cantrik yang membantunya bersenjata bindi, berusaha untuk menekan Pandan Wangi dari dua arah. Namun dengan sepasang pedang di kedua tangannya, Pandan Wangi mampu membendung serangan-serangan itu. Bahkan kemudian Putut Dumadi itu harus berloncatan surut ketika terasa ujung pedang Pandan Wangi, justru yang berada di tangan kirinya, menggapai pundaknya. Putut Dumadi itu menggeretakkan giginya. Dengan lantang ia pun berteriak kepada kawannya. "Kita bunuh perempuan itu. Jangan ragu-ragu." Cantrik itu pun segera meloncat. Bindinya terayun dengan derasnya mengarah ke ubun-ubun Pandan Wangi. Namun Pandan Wangi sempat menghindar. Sambil bergeser ke samping, Pandan Wangi pun merendah. Namun demikian bindi itu terayun lewat di atas ubun-ubunnya, maka Pandan Wangi pun segera meloncat sambil menjulurkan pedangnya, langsung menusuk dada lawannya menyentuh jantung. Cantrik itu terdorong beberapa langkah surut. Namun kemudian orang itu pun terhuyung-huyung dan jatuh terlentang. Pandan Wangi tidak sempat memperhatikan lawannya yang kemudian terbaring diam itu, karena Putut Dumadi menyerangnya sambil berteriak mengerikan. Pandan Wangi memang agak terkejut.
Bukan karena ujung pedang Putut Dumadi yang terjulur ke arah lambungnya, tetapi justru karena teriakannya yang keras sekali itu. Meskipun demikian, Pandan Wangi masih sempat menangkis serangan Putut Dumadi itu ke samping. Namun bersamaan dengan itu, maka pedang di tangan kanannya telah terayun mendatar. Sekali lagi Putut Dumadi berteriak keras sekali. Ujung pedang Pandan Wangi telah mengoyak dadanya. Putut Dumadi itu terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ia masih bertahan beberapa saat. Namun putut itu pun segera rebah di tanah. Darah mengalir dari luka di dadanya. Pandan Wangi berdiri termangu-mangu sejenak. Ketika ia memandang berkeliling, maka dilihatnya beberapa orang pengawal dari Pudak Lawang telah digiring oleh para pengawal Tanah Perdikan ke Serambi Gandok. Mereka telah menyerah dan meletakkan senjata-senjata mereka. Pandan Wangi itu menarik nafas panjang. Ia melihat Sekar Mirah berdiri saja di halaman, di bawah sebatang pohon jambu air. Pertempuran di halaman itu sudah mereda. Namun Pandan Wangi dan Sekar Mirah menyadari, jika gelombang-gelombang serangan berikutnya datang, maka mungkin masih ada lagi para pengikut Ki Kapat Argajalu yang akan berusaha memasuki halaman itu. Ternyata bahwa pertahanan berlapis yang ada di setiap jengkal tanah di Padukuhan Jati Anyar, telah mampu menahan gerak maju para pengawal dari Pudak Lawang serta para pengikut Ki Kapat Argajalu, yang disebutnya sebagai murid-muridnya itu. Mereka tertahan di setiap jengkal tanah, sehingga dengan demikian maka mereka tidak dapat serentak menyerang Banjar Padukuhan. Yang berhasil menyusup pertahanan yang berlapis itu datang gelombang demi gelombang. Tetapi gelombang-gelombang kecil itu tidak mampu mengguncang pertahanan di sekitar Banjar itu. Bahkan Banjar itu seakan-akan merupakan muara bagi para pengawal dari Pudak Lawang serta para pengikut Ki Kapat Argajalu, karena demikian mereka sampai di Banjar, maka mereka pun seakan-akan telah hilang di telan lautan yang luas tanpa tepi, serta tidak dapat dijajagi kedalamannya. Namun hal itu masih belum juga disadari oleh para pengawal dari Pudak Lawang serta para pengikut Ki Kapat Argajalu. Kelompok-kelompok pengawal dari Pudak Lawang serta para cantrik masih saja mengalir menuju ke Banjar, karena mereka yakini bahwa para pemimpin Tanah Perdikan itu berada di Banjar. Tetapi di sepanjang jalur aliran itu, maka sebagian dari kelompok-kelompok itu tidak pernah sampai ke Banjar, sedang kelompok-kelompok yang lain harus meninggalkan sebagian orang-orangnya yang jatuh menjadi korban. Namun yang lain, yang kemudian mencapai Banjar pun tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka harus menghadapi kenyataan, bahwa mereka harus menyerah, terluka parah atau bahkan mati. Namun para pengawal Tanah Perdikan menoreh serta para prajurit yang mempertahankan Padukuhan Jati Anyar itu juga ada yang harus menjadi korban. Beberapa orang pengawal Tanah Perdikan dan beberapa orang prajurit telah gugur dan terluka. Darah yang telah membasahi bumi Tanah Perdikan bagaikan membuat jantung para pengawal Tanah Perdikan bagaikan membara. Kawan-kawan mereka bermain dan berkelakar di gardu-gardu peronda, harus terbaring diam dengan luka yang menganga di dadanya. Semakin tinggi matahari, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ketika keringat telah membasahi tubuh-tubuh mereka yang sedang bertempur itu, bahkan yang telah bercampur dengan darah, membuat mereka yang terlibat dalam pertempuran itu menjadi semakin garang. Mimpi Soma dan Tumpak untuk menghancurkan Jati Anyar sebelum matahari mencapai puncaknya, sama sekali tidak terjadi. Bahkan ketika matahari melewati puncaknya, pertempuran di belakang gerbang itu seakan-akan tidak bergeser. Sementara mereka yang berhasil menerobos pertahanan di lapis pertama, harus meninggalkan beberapa orang di setiap tikungan, simpang 3 dan simpang 4. Kemudian larut, demikian mereka memasuki halaman Banjar. Yang menyerah akan tetap hidup. Namun yang bertempur dengan keras kepala akan mati atau terluka parah. Dalam pada itu, Prastawa masih bertempur dengan sengitnya melawan Ki Demang Pudak Lawang. Keduanya yang sebelumnya pernah nampak akrab, telah dipisahkan oleh nafsu dan ketamakan. Mimpi-mimpi indah Ki Demang telah membuatnya lupa akan beban yang diembannya sebagai seorang Demang. Karena itu, maka Ki Demang Pudak Lawang itu telah kehilangan kendali dirinya. Bahkan Ki Demang itu tidak sempat memperhitungkan, seandainya ia dapat membunuh Prastawa, maka ia akan kehilangan alat untuk menegakkan kuasanya di Tanah Perdikan menoreh. Sementara itu Prastawa telah mengerahkan kemampuannya pula. Sebagai seorang pemimpin pengawal Tanah Perdikan, maka Prastawa memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi Ki Demang Pudak Lawang. Tetapi Ki Demang yang bertempur tidak jauh dari gurunya itu merasa dirinya mempunyai sandaran yang teguh. Karena itu, maka Ki Demang pun telah bertempur dengan menghentakkan kemampuannya.
Ki Demang juga ingin menunjukkan kepada gurunya, bahwa ia bukan sekedar anak bawang dalam pusaran angin di tanah perdikan itu. Namun, gurunya ternyata sibuk sendiri menghadapi Suandaru, salah seorang murid utama dari perguruan orang bercambuk. Ki Pujalana semula merasa beruntung dapat bertempur dengan Suandaru, sehingga ia akan dapat dengan bangga mengatakan kepada setiap orang bahwa ialah yang telah menjinakkan anak Demang Sangkal Putung itu. Bahkan mungkin sekali ia harus membunuhnya, dan menunjukkan mayat orang Sangkal Putung itu kepada pengikutnya dan pengikut Ki Kapat Argajalu. Dengan demikian, maka ia akan dapat menjadi pahlawan bagi mereka yang ingin merebut kekuasaan atas tanah perdikan dari orang Sangkal Putung itu. Tetapi setelah Ki Pujalana yang terlalu yakin akan kemampuannya itu sempat bertempur melawan Suandaru, maka Ki Pujalana pun harus mengakui bahwa Suandaru adalah seorang yang berilmu tinggi. Apalagi sejak Suandaru melihat kenyataan bahwa kemampuan Ki Lurah Agung Sedayu yang dianggapnya terlalu rendah itu ternyata justru jauh di atas kemampuannya, maka Suandaru pun atas persetujuan Agung Sedayu telah bertekun pada kitab yang ditinggalkan oleh gurunya. Dengan demikian, maka pertempuran di antara Suandaru dan Ki Pujalana itu pun menjadi semakin sengit. Ki Demang Pudak Lawang yang bertempur melawan Prastawa tidak terlalu jauh dari gurunya, yakin pula bahwa Suandaru itu akan segera dihancurkan oleh gurunya, Ki Pujalana. Setelah itu, maka Ki Pujalana akan merambah seluruh arena pertempuran. Gurunya itu akan menunjukkan kepada setiap orang, bahwa Ki Pujalana adalah juga seorang yang berilmu tinggi. Tetapi Ki Demang Pudak Lawang itu telah bertanya-tanya pula di dalam hatinya, kenapa gurunya tidak segera mengakhiri pertempuran. Kenapa gurunya tidak segera menghentikan perlawanan Suandaru, orang Sangkal Putung itu? Bahkan membunuhnya, sehingga para pengawal tanah perdikan menoreh yang setia kepada Ki Gede akan kuncup hatinya. Orang yang kelak akan menggantikan kedudukan Ki Gede itu sudah mati. Namun orang Sangkal Putung itu masih bertempur dengan garangnya. Ki Demang tidak sempat mengamati saat-saat gurunya terdesak dan bahkan harus berloncatan mengambil jarak. Ki Demang Pudak Lawang itu tidak sempat melihat, beberapa kali gurunya terdorong dan bahkan terhuyung-huyung ketika serangan Suandaru mengenai tubuhnya. Sementara itu, Ki Demang Pudak Lawang harus mengakui bahwa Prastawa, pemimpin pengawal tanah perdikan menoreh itu, tidak mudah dikalahkannya. Meskipun Ki Demang itu menghentakkan kemampuannya, namun ia tidak segera dapat mengalahkan Prastawa. Dalam pada itu, Ki Pujalana benar-benar mengalami kesulitan menghadapi Suandaru. Meskipun sekali dua kali serangannya dapat menerobos pertahanan Suandaru, namun justru serangan-serangan Suandarulah yang lebih banyak dapat mengenainya, sehingga di tubuhnya nampak lebam-lebam kebiru-biruan. Bahkan juga di wajahnya. Ketika kaki Suandaru terayun mendatar mengenai bibirnya, maka darah pun telah menitik dari bibirnya yang pecah. Ki Pujalana pun harus menyadari bahwa orang Sangkal Putung itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi Ki Pujalana tidak begitu saja menyerah. Ketika ia menjadi semakin terdesak, maka Ki Pujalana pun telah menarik pedangnya yang panjang. Daun pedangnya itu nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari sehingga menyilaukan. Jangan menyesali nasib burukmu, orang Sangkal Putung. Tanah perdikan tidak akan dapat kau kuasai. Bahkan tanah perdikan ini bagimu tidak lebih dari tanah pekuburan, karena kau akan mati dan dikubur di sini. Aku atau kau, Ki Pujalana. Aku adalah seorang yang menguasai ilmu pedang dengan sempurna. Tidak ada orang yang memiliki kemampuan bermain pedang seperti aku. Karena itu, dengan senjata apapun kau tidak akan dapat mengalahkan ilmu pedangku. Suandaru termangu-mangu sejenak. Ia menyadari bahwa Ki Pujalana tentu memiliki beberapa kelebihan dengan ilmu pedangnya. Karena itu, maka sebelum terlambat, Suandaru pun telah mengurai cambuknya pula. Senjata terpercaya dari perguruan orang bercambuk. Itukah senjatamu, Suandaru? Bertanya Ki Pujalana. Ya. Pantas. Kau tentu seorang gembala di masa kecilmu. Kau sering bermain-main dengan cambuk di saat-saat kau menggembalakan kerbau. Kebiasaan itu sekarang kau bawa ke medan ini. Aku tidak ingkar, Ki Pujalana. Aku memang seorang gembala di masa anak-anakku. Bahkan sampai aku menginjak remaja, aku masih sering menggembalakan kambing, lembu dan kerbau. Namun setelah aku dewasa, aku telah mendapat tugas dari ayahku, Demang Sangkal Putung, untuk menggembalakan anak-anak muda di Sangkal Putung. Karena itu, aku memerlukan cambuk yang agak berbeda dengan cambuk saat aku menggembalakan kambing, lembu dan kerbau. Cambukku sekarang seperti yang kau lihat ini.
Ki Pujalana tertawa. Katanya, kau kira cambukmu itu mempunyai arti menghadapi pedangku? Pedangku sangat tajam. Dengan sekali sentuh, cambukmu ia akan terpangkas. Kita akan melihat, apakah yang kau katakan itu benar, atau hanya sebuah bualan yang tidak ada harganya sama sekali. Baik. Kita akan melihatnya. Pedangku ini dapat memangkas kapuk randu yang dihembuskan dan menyentuh tajamnya, tetapi pedangku ini juga dapat mematahkan tongkat baja yang betapapun kerasnya. Bagus sekali. Tetapi jika yang kau katakan itu benar, karena aku melihat di sorot matamu bahwa kau adalah seorang pembual. Ki Pujalana tidak menjawab lagi. Tetapi pedangnya telah berputar dengan cepat. Kilatan-kilatan pantulan cahaya matahari telah ikut berputar pula, membias kelingkaran pertempuran di sekitarnya. Dengan tangkasnya pula Ki Pujalana pun kemudian telah menyerang Suandaru. Namun Ki Pujalana sempat terkejut ketika ia mendengar ledakan cambuk Suandaru yang seakan-akan mampu memecahkan selaput telinga. Namun Ki Pujalana itu pun tertawa. Katanya, kau benar-benar tidak lebih dari seorang gembala di padang rumput. Suandaru tidak menjawab. Tetapi cambuknya berputar pula. Ledakan-ledakannya memang memekakkan telinga. Mereka yang bertempur di sekitarnya menjadi gelisah karenanya. Dalam pada itu, serangan-serangan pedang Ki Pujalana pun menjadi semakin cepat. Namun Ki Pujalana tidak mampu bergerak terlalu dekat. Pertahanan cambuk Suandaru nampaknya terlalu rapat. Karena itu, maka Ki Pujalana itu berniat untuk menebas juntai cambuk Suandaru. Ketika Suandaru mengayunkan cambuknya, maka dengan serta-merta Ki Pujalana telah dengan sengaja membenturnya. Ia yakin bahwa dengan demikian ia akan mampu memangkas juntai cambuk lawannya itu. Tetapi justru Ki Pujalana yang terkejut. Bahkan hampir saja pedangnya terhisap oleh ujung cambuk Suandaru. Untunglah Ki Pujalana masih mampu mempertahankannya meskipun tangannya menjadi pedih. Gila gembala ini, berkata Ki Pujalana di dalam hatinya. Namun Ki Pujalana sekali lagi harus mengakui bahwa sulit baginya untuk menembus pertahanan Suandaru. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi Ki Pujalana. Ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu. Apalagi ketika ia sempat melihat sekilas, Ki Demang Pudak Lawang mulai terdesak. Dengan demikian, maka Ki Pujalana pun segera sampai ke puncak kemampuannya. Ia harus mengerahkan ilmu pamungkasnya untuk menyelesaikan orang sangkal putung itu. Ki Pujalana pun kemudian telah memusatkan nalar budinya. Disilangkannya pedangnya di depan dadanya. Dirabanya dengan tangan kirinya, kemudian diangkatnya pedang itu dan dilekatkannya di dahinya. Suandaru melihat sikap orang itu. Ia sudah mengira bahwa orang itu tentu telah sampai ke ilmu puncaknya. Sehingga karena itu, maka Suandaru pun segera menyesuaikan dirinya. Sejenak kemudian, maka pedang Ki Pujalana itu pun seakan-akan telah berubah warnanya. Tidak lagi putih berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Tetapi daun pedang itu menjadi kemerah-merahan, seakan-akan pedang itu telah membara. Suandaru pun menyadari bahwa ia harus menjadi semakin berhati-hati. Ketika sejenak kemudian pedang itu berputar, maka seolah-olah tubuh Ki Pujalana itu berada dalam gumpalan bara yang kemerah-merahan. Bahkan terasa oleh Suandaru bahwa udara di sekitar arena itu pun telah menjadi panas. Suandaru harus segera mengambil sikap. Jika udara di sekitar tubuh Ki Pujalana itu menjadi semakin panas, maka Suandaru tentu tidak dapat mendekatinya. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, maka Suandaru pun segera bersiap untuk menyerang. Ketika ia menghentakkan cambuknya, maka cambuk itu tidak lagi meledak memekakkan telinga. Cambuk itu bahkan seolah-olah tidak bersuara lagi. Tetapi justru karena itu, maka Ki Pujalana pun terkejut. Dengan demikian ia pun semakin menyadari bahwa yang dihadapi itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Suandaru itu tidak hanya mampu meledakkan cambuknya sehingga suaranya bagaikan mengoyak selaput telinga, tetapi Suandaru itu sanggup menghentakkan cambuknya dengan kemampuan ilmunya, sehingga getarannya langsung menusuk ke dalam dada. Karena itulah, maka Ki Pujalana yang semula memastikan akan segera dapat menghentikan perlawanan Suandaru, mulai menjadi cemas. Sebenarnya lah bahwa dalam pertempuran selanjutnya, Ki Pujalana harus mengakui bahwa ilmu Suandaru itu adalah ilmu yang pilih tanding. Ilmu cambuk yang belum pernah ditemuinya sepanjang petualangannya di dunia olah kanuragan. Pertempuran antara Ki Pujalana dengan Suandaru itu pun telah sampai pada tingkat yang menentukan.
Pedang Ki Pujalana yang membara itu bergerak semakin cepat. Bahkan menjadi semakin ganas. Sekali-sekali pedang itu menebas, kemudian terayun menyambar ke arah kepala. Kemudian terjulur lurus mengarah jantung. Bahkan pedang yang seakan-akan membara itu benar-benar telah menebarkan udara panas di sekitarnya. Namun Swandaru pun bergerak semakin cepat pula. Meskipun udara di sekitar tubuh Ki Pujalana menjadi semakin panas, namun sekali-sekali Swandaru meloncat dengan kecepatan yang tinggi, menyambar lawannya dengan ujung cambuknya. Tetapi Ki Pujalana pun bergerak dengan cepat pula, sehingga ia masih mampu menghindari ujung cambuk Swandaru. Tetapi Ki Pujalana memang belum mengenal watak senjata orang sangkal putung itu. Karena itu, ketika ujung cambuk itu terjulur lurus mengarah ke dadanya, Ki Pujalana terkejut. Ia tidak mengira bahwa juntai cambuk Swandaru itu mampu menusuk seperti ujung tombak. Karena itu, ketika ia melihat juntai cambuk itu terjulur ke arahnya, maka Ki Pujalana pun berusaha untuk menghindarinya. Namun Ki Pujalana sedikit terlambat, sehingga ujung juntai cambuk itu sempat mengenai lengannya. Ki Pujalana meloncat surut. Lengannya memang telah terkoyak oleh ujung juntai cambuk Swandaru. Gila, geram Ki Pujalana. Ujung cambuk itu melukai lenganku. Swandaru tidak menjawab. Tetapi dihentakannya cambuknya sendal pancing. Sekali lagi Ki Pujalana terkejut. Dengan serta-merta Ki Pujalana berusaha meloncat menghindar. Tetapi ujung cambuk itu masih menyentuh pahanya. Bukan hanya kainnya yang koyak, tetapi paha Ki Pujalana pun terkoyak pula. Ki Pujalana itu pun mengumpat sejadi-jadinya. Dengan mengerahkan sisa tenaganya ia mencoba menyerang dengan pedangnya yang membara. Dengan demikian maka udara panas di sekitar tubuh Ki Pujalana itu menjadi semakin panas. Keringat telah membasahi seluruh tubuh dan pakaian Swandaru. Ia mencoba melindungi dirinya dari udara panas itu. Namun rasa-rasanya panas itu telah menembus ke bagian dalam dadanya. Karena itu, maka Swandaru pun menjadi semakin garang. Jika ia terlambat menghentikan perlawanan Ki Pujalana, maka Swandaru menyadari bahwa ia sendirilah yang akan kehabisan tenaga, meskipun seandainya ia masih mampu menghindari serangan-serangan Ki Pujalana. Namun justru serangan-serangannya tidak akan mampu lagi menghentikan lawannya. Karena itu, selagi udara panas di sekitar tubuh lawannya belum sempat membuat darahnya mendidih, maka Swandaru pun segera menghentakkan ilmu cambuknya. Dengan demikian, maka cambuk Swandaru pun berputar semakin cepat. Hentakan-hentakannya tidak lagi memecahkan selaput telinga. Tetapi bagi Ki Pujalana, getar hentakan cambuk Swandaru telah menggetarkan jantungnya. Sebenarnya lah, kecepatan gerak Swandaru pun menjadi semakin meningkat. Ketika ujung pedang yang membara itu terjulur lurus mengarah ke dadanya, maka Swandaru bergeser selangkah ke samping. Bersamaan dengan itu, maka dengan dilambari oleh kekuatan tenaga dalamnya serta penguasaan atas ilmu cambuk dari perguruan orang bercambuk, maka Swandaru telah menghentakkan cambuknya sendal pancing. Ki Pujalana masih berusaha untuk mengelak. Dengan meloncat tinggi-tinggi serta sekali berputar di udara, Ki Pujalana menghindar dari sentuhan ujung cambuk Swandaru. Tetapi demikian kakinya menyentuh tanah, maka sekali lagi cambuk itu menghentak sendal pancing. Tidak ada kesempatan untuk mengelak. Ujung cambuk Swandaru itu sempat menyentuh lambungnya. Akibatnya memang buruk sekali. Lambung Ki Pujalana itu pun terkoyak, seakan-akan telah terkoyak oleh tajamnya pedang. Ki Pujalana menggeliat. Namun kemudian ia pun terhuyung-huyung. Akhirnya Ki Pujalana itu terjatuh pada lututnya. Dipandanginya Swandaru dengan sepasang matanya yang bagaikan menyala. Namun mata itu pun kemudian menjadi semakin redup. Kau memang seorang yang berilmu tinggi, Swandaru. Kau pantas menjadi kepala tanah perdikan ini. Swandaru berdiri tegak dengan kaki renggang. Dipeganginya hulu cambuknya dengan tangan kanannya, sedangkan ujungnya dengan tangan kirinya. Aku mengucapkan selamat kepadamu, Swandaru. Ki Pujalana itu pun kemudian jatuh menelungkup, dan untuk selanjutnya tidak pernah bergerak-gerak lagi. Kematian Ki Pujalana sangat mengejutkan, Ki Demang Pudak Lawang pun seakan tidak percaya bahwa gurunya telah terbunuh. Namun para pengawal dan prajurit yang bertempur di sekitar Swandaru telah bersorak gemuruh, menyoraki kematian Ki Pujalana. Sementara itu, Ki Demang di Pudak Lawang pun sudah menjadi semakin terdesak. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa kemampuan Prastawa tidak dapat diimbanginya. Sementara itu, gurunya telah terbunuh oleh Swandaru.
Ki Demang Pudak Lawang juga tidak sempat mendekati tubuh gurunya yang sudah tidak bernafas lagi itu, sehingga sekali-sekali ia hanya dapat melihat dari kejauhan. Itu pun hanya sesaat-sesaat yang pendek. Namun dalam pada itu, Prastawa telah semakin menekan Ki Demang Pudak Lawang. Bahkan segores-segores kecil, tubuh Ki Demang sudah terluka. Pakaiannya terkoyak serta bernoda darah. Ki Demang Pudak Lawang tidak mempunyai sandaran lagi. Ternyata orang yang dibanggakan akan dapat mendukungnya, telah dibunuh oleh orang yang akan dibunuhnya. Ki Demang Pudak Lawang tidak mengira bahwa gurunya akan dapat dikalahkan oleh anak Demang Sangkal Putung itu. Padahal Ki Demang Pudak Lawang justru berharap bahwa Ki Pujalana pada saat terakhir dapat mengimbangi Ki Kapat Argajalu. Dalam keadaan yang paling gawat, Ki Demang Pudak Lawang tidak mempunyai pilihan. Ia tidak lagi menghiraukan harga dirinya. Yang penting baginya, ia masih dapat tetap hidup. Jika ia masih tetap hidup, maka ia akan dapat mencari akal untuk menggapai keinginannya. Karena itu, ketika pertempuran di sekitarnya berlangsung dengan sengitnya, maka tiba-tiba saja Ki Demang Pudak Lawang itu berloncatan surut untuk mengambil jarak. Prastawa mengira bahwa Ki Demang itu sedang membuat ancang-ancang bagi ilmu puncaknya. Karena itu maka Prastawa pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun di luar dugaan, tiba-tiba saja Ki Demang Pudak Lawang itu meloncat justru ke belakang garis pertempuran. Ki Demang itu berlari di antara para pengawal Tanah Perdikan dan para pengikut Ki Kapat Argajalu. Prastawa terkejut. Tetapi ketika ia akan mengejarnya, pintu yang semula seolah-olah terbuka, telah menutup kembali. Prastawa tidak dapat mengejar Ki Demang Pudak Lawang. Ia tidak akan dengan mudah menerobos menyusup ke belakang garis pertempuran, di antara para pengawal Pudak Lawang dan para pengikut Ki Kapat Argajalu. Dalam pada itu, Suandaru yang kemudian dikerumuni oleh sekelompok pengawal Kademangan Pudak Lawang dan para pengikut Ki Kapat Argajalu, tidak dapat pula mengejar Ki Demang Pudak Lawang, karena seolah-olah jalan sudah tertutup. Suandaru memang agak terlambat menyadari bahwa Ki Demang Pudak Lawang melarikan diri. "Jangan licik, Ki Demang. Jangan lari," teriak Prastawa. Tetapi Ki Demang Pudak Lawang sama sekali tidak menghiraukannya. Sebenarnya lah Ki Demang telah hilang dari medan. Demikian ia tiba di belakang garis pertempuran, maka dua orang putut telah menyongsongnya. "Kenapa Ki Demang?" bertanya seorang di antara mereka. "Aku tidak mau ditangkap oleh Prastawa." Putut yang lain pun bertanya. "Jadi kau melarikan diri?" "Aku tidak mau ditangkap Prastawa. Aku tahu akibatnya. Karena itu aku berusaha meloloskan diri." "Kau melarikan diri?" "Sudah aku katakan. Aku tidak mau ditangkap." "Kau melarikan diri setelah gurumu terbunuh di pertempuran oleh Suandaru." "Sudah aku katakan, aku tidak melarikan diri. Aku hanya menghindar agar aku tidak tertangkap." "Kenapa tidak kau bunuh saja Prastawa?" "Sepeninggal guru, Suandaru tentu akan membantu Prastawa." "Kenapa tidak kau bunuh Prastawa sebelum Suandaru membunuh gurumu?" Ki Demang Pudak Lawang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia harus berkata jujur. "Aku tidak mampu." "Tidak. Bukan karena kau tidak mampu. Tetapi karena kau pengecut." "Tidak. Aku sudah berusaha. Tetapi aku tidak dapat mengalahkan Prastawa." "Kau tahu akibat sikap pengecutmu itu, Ki Demang?" "Akibat apa?" "Semua anak-anak muda dan para pengawal dari Pudak Lawang semuanya akan menjadi pengecut. Jika mereka sadari bahwa Demangnya sudah melarikan diri, maka semuanya akan melarikan diri. Karena itu, maka sebaiknya kau bersembunyi saja." "Maksudmu?" "Biarlah kau tidak menjadi teladan buruk. Jika mereka tidak melihatmu, maka mereka akan mengira bahwa kau sedang bertempur di tempat lain, kecuali mereka yang langsung melihat kau lari seperti seekor ayam aduan yang kalah. Aku akan bertempur. Kau tidak akan menguntungkan lagi. Kehadiranmu di medan hanya akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan bagi orang-orangmu. Karena itu, lebih baik kau bersembunyi saja." "Bersembunyi di mana?" "Ikutlah kami." Ki Demang Pudak Lawang tidak dapat membantah lagi. Ia pun kemudian harus mengikuti kedua orang putut itu untuk bersembunyi. Sementara itu, di seluruh medan, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Namun para pengawal dari Pudak Lawang serta para pengikut Ki Kapat Argajalu semakin lama menjadi semakin menyusut. Lebih cepat dari para pengawal Tanah Perdikan menoreh serta para prajurit dari pasukan khusus.
Sekelompok-sekelompok di antara mereka yang berhasil memasuki halaman Banjar, akhirnya lenyap seperti ditelan bumi. Mereka tidak pernah dapat keluar lagi. Yang tidak terbunuh, telah menyerahkan diri. Dua orang putut yang tidak yakin tentang apa yang telah terjadi di halaman Banjar, berusaha dengan sekuat tenaga bersama para cantriknya untuk dapat memasuki halaman, dengan meloncati dinding halaman samping. Mereka merasa berhasil ketika mereka sudah berada di halaman. Namun ketika mereka berlari-lari ke pendapa, mereka telah bertemu dengan sekelompok pengawal tanah perdikan serta sekelompok prajurit dari pasukan khusus. Dengan garangnya kedua orang putut itu beserta sekelompok cantriknya berusaha untuk menembus pertahanan di lapisan terakhir itu. Namun, dua orang perempuan telah menyongsong kedua orang putut yang garang itu. Ternyata bahwa kedua orang perempuan itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga kedua putut serta para cantrik itu tidak mampu untuk menembusnya. Ketika isyarat untuk menyerah mereka abaikan, maka tidak ada pilihan lain. Kedua orang putut itu pun akhirnya terbaring diam. Seorang telah dilukai dengan ujung pedang, sedangkan yang lain tengkuknya patah karena hentakan tongkat baja putih. Di belakang pintu gerbang, Ki Jayaraga masih bertempur melawan 3 orang lawan. Namun ketiganya tidak banyak mempunyai kesempatan. Setiap kali seorang dari mereka telah terlempar dari arena. Demikian yang seorang itu bangkit dan kembali bergabung dengan kedua orang saudaranya yang lain, maka seorang yang lain telah terlempar pula. Kemarahan ketiga orang bersaudara itu sudah membakar ubun-ubun mereka. Lawan mereka seorang tua, kesannya memang sedang mempermainkan mereka. Karena itu, maka yang tertua di antara ketiga orang bersaudara itu telah meneriakkan isyarat agar adik-adiknya mengerahkan tenaga dan kemampuannya. Kita harus membunuhnya dengan cepat, teriak saudara yang tertua di antara mereka. Tetapi usaha mereka tetap sia-sia. Orang tua itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Meskipun demikian, ketiga orang itu tidak berputus asa. Mereka masih berharap bahwa orang tua itu melakukan kesalahan atau mengalami kelelahan, sehingga mereka akan mendapat kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Ki Jayaraga tidak pernah membuat kesalahan. Bahkan sambil bertempur Ki Jayaraga itu pun berkata, "Sudahlah. Jangan mempersulit diri sendiri. Jika kalian bertiga menghentikan perlawanan, maka kalian akan diadili dengan wajar. Tetapi jika kalian tetap melawan, kalian akan dapat mati di sini." Yang tertua di antara ketiga orang saudara itu menjawab dengan lantang, "Kau terlalu sombong, orang tua. Kau kira apa yang telah kau pertunjukkan itu sempat menarik perhatianku? Permainanmu buruk, kau tidak pantas memperbandingkan ilmumu dengan ilmu kami bertiga. Jangan berkata begitu. Jangan membohongi diri sendiri. Kau akan dapat menemui kesulitan. Karena itu bersikaplah wajar-wajar saja, kau tentu tidak akan dapat mengingkari kenyataan. Persetan dengan kau, Kek. Ternyata bahwa kau memang sudah jemuh hidup. Baiklah. Jika kau tidak mau mempergunakan kesempatan ini." Pangestu itu justru berteriak kepada adik-adiknya, "Bunuh orang ini. Orang tua yang tidak tahu diri." Seharusnya Pangestu melihat wajah adik-adiknya yang ragu-ragu. Agaknya mereka memang tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa mereka mengalami kesulitan menghadapi orang tua itu. Tetapi mereka tidak dapat membantah perintah kakaknya. Karena itu, maka mereka berdua pun segera menghentakkan kemampuan mereka. Ketiga orang bersaudara itu pun kemudian telah berdiri di 3 arah dari lawan mereka. Tiba-tiba terdengar Pangestu itu memberikan isyarat. Serentak ketiga orang itu pun bergerak. Mereka tidak langsung menyerang Ki Jayaraga. Tetapi mereka bergerak melingkar. Bertiga mereka berputaran. Kaki-kaki mereka menghentak-hentak di tanah dalam irama yang runtut, meskipun bagi orang lain terasa agak rumit. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Namun pengalamannya yang luas membuatnya tetap tenang. Ia menunggu perkembangan tata gerak lawannya itu. Gerak ketiga orang bersaudara itu semakin lama menjadi semakin cepat. Sambil menghentak-hentak. Bahkan kemudian dari mulut-mulut mereka pun telah keluar bunyi bernada tinggi, sehingga terasa menusuk selaput telinga. Ketika mereka berlari semakin cepat, maka suara itu pun menjadi semakin gaduh. Ki Jayaraga masih tetap pada sikapnya. Ia mulai membaca maksud lawannya. Lawannya ingin membuatnya pening, serta perasaannya menjadi baul oleh bunyi yang tajam itu. Ketika sikap Ki Jayaraga mulai nampak gelisah, serta kakinya seakan-akan goyah,
maka terdengar Pangestu memberi isyarat kepada kedua adiknya. Tiba-tiba saja ketiga orang itu berloncatan. Lingkaran yang berputar itu terkoyak. Demikian tiba-tiba. Tata gerak ketiganya berubah dengan serta-merta. Ki Jayaraga memang agak terkejut. Dari gerak berputar yang teratur tiba-tiba saja berubah menjadi gerak yang baru, dan dengan sengaja dibuat sangat membingungkan. Tetapi Ki Jayaraga tidak menjadi bingung. Jika Ki Jayaraga terkejut, itu hanya terjadi tidak lebih dari sekejap. Kemudian segala sesuatunya telah menjadi mapan kembali. Ketiga orang bersaudara itu ternyata menyerang serentak dengan garangnya. Namun Ki Jayaraga sama sekali tidak kehilangan kendali. Betapapun ketiga orang lawannya itu berusaha mengejutkannya dengan perubahan tata gerak yang tiba-tiba, namun Ki Jayaraga masih sempat tersenyum sambil berkata, "Menarik sekali permainan kalian. Aku hampir kebingungan dan kehilangan akal. Persetan kau, kakek tua, geram Pangestu." Namun, ternyata serangan ketiga orang bersaudara itu sama sekali tidak mampu menyibak pertahanan Ki Jayaraga. Bahkan tiba-tiba saja seorang dari ketiga orang itu terpelanting jatuh. Namun dalam sekejap orang itu telah melenting berdiri. Tetapi ketika ia berlari ke arena, maka yang seorang lagi telah terlempar menimpa saudaranya, sehingga keduanya pun telah terjadi lagi. Ki Jayaraga tertawa. Katanya, "Hati-hatilah. Jangan saling menindih. Itu hanya akan menghabiskan tenaga saja bagi kalian. Iblis tua. Kau akan segera mati." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sekali lagi aku beri kesempatan kepada kalian untuk menyerah. Kalian akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Tidak diperlakukan sebagai perampok atau penyamun. Cukup. Pangestu pun tiba-tiba meloncat menyerang dengan garangnya. Kakinya terjulur ke arah dada Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga tidak pernah lengah. Dengan cepat ia pun menghindari. Bahkan dengan cepat pula Ki Jayaraga telah mengayunkan tangannya, menghantam lambung orang itu di saat kakinya masih terjulur. Pangestu mengaduh tertahan. Tubuhnya terpelanting ke samping. Dengan cekatan Pangestu pun bangkit. Namun ternyata lambungnya terasa sakit sekali. Bahkan perutnya menjadi sangat mual, serta nafasnya menjadi sesak. Di luar kemampuannya, Pangestu itu pun kemudian terjatuh pada lututnya. Pangestu masih mencoba bertahan dengan kedua tangannya agar ia tidak terguling di tanah. Dengan cepat kedua orang adiknya pun berlari dan kemudian berjongkok di sampingnya. "Kakang, desis Werdi." Pangestu menyeringai menahan sakit. Ketika kedua orang adiknya menolong bangkit, Pangestu memang berusaha untuk dapat berdiri tegak. Dengan nada datar Ki Jayaraga pun bertanya, "Apakah kita sudah dapat menghentikan pertempuran ini? Aku berjanji untuk mengusahakan keringanan hukuman bagi kalian." "Persetan dengan kau, kakek tua," geram Pangestu. "Kami akan membunuhmu. Kau tidak dapat mengingkari kenyataan yang sekarang kau hadapi. Jika kau berkeras untuk bertempur terus, kau akan dapat mengalami kesulitan." Pangestu tidak menjawab. Tetapi Pangestu itu pun berteriak, "Bunuh orang tua itu! Atas nama Ki Kapat Argajalu!" Nama Kapat Argajalu nampaknya mempunyai pengaruh terhadap adik-adiknya. Karena itu, Werdi dan Berkah yang semula nampak agak bimbang telah menjadi mantap kembali. "Baiklah. Jika kalian masih bersikap garang. Jika kalian masih ingin membunuhku tanpa belas kasihan. Bahkan kalian akan mendapat kepuasan jika kalian melihat aku ketakutan. Ya. Kami ingin melihat kau berlutut di depan kaki kami dengan wajah pucat dan tubuh gemetar untuk mohon pengampunan. Tetapi kami memang tidak mempunyai belas kasihan. Kepalamu akan kami penggal untuk menjadi pengewan-ewan." Watak seperti inikah yang telah dibentuk di dalam perguruan yang dipimpin oleh Ki Kapat Argajalu itu? Ajaran seperti itukah yang selama ini kalian resapi? Ya. Baik, suara Ki Jayaraga pun tiba-tiba saja berubah. "Jika jiwa kalian sudah diwarnai dengan sikap iblis itu, maka tidak ada yang lebih baik daripada membunuh kalian. Dengan demikian, maka aku sudah ikut membina kedamaian di tanah ini, dengan mengurangi jumlah orang-orang yang berhati iblis seperti kalian. Aku akan membunuh kalian tanpa kebencian. Tetapi semata-mata karena aku ingin menghentikan langkah-langkah kalian yang kotor itu. Jika saja aku dapat memungut sifat dan watak kalian dari teleng jiwa kalian tanpa membunuh kalian.
Itulah yang akan aku lakukan. Tetapi agaknya jantung kalian telah benar-benar berada di cengkeraman iblis. Jika demikian, ambil jantungku, kalau kau mampu. Membunuh bukan pilihan terbaik, tetapi jika tidak ada jalan lain, maka jalan itulah yang harus aku lalui. Karena itu sekali lagi aku peringatkan untuk yang terakhir kalinya. Menyerahlah. Cukup. Aku kagum akan sesorahmu. Tetapi kami bukan muridmu yang harus mendengarkan ajaran-ajaranmu. Kami tidak wajib menuruti keinginanmu. Kami mempunyai sikap sendiri, membunuh atau mati di arena pertempuran ini. Seorang laki-laki tidak akan mengingkari akhir yang bagaimanapun juga. Bagus, sahut Ki Jairaga. Tetapi bagaimana pendapatmu jika seorang laki-laki pada akhirnya menemukan kembali kecerahan hidupnya, sebagai hamba dari Yang Maha Agung? Cukup, bentak Pangestu. Kami akan membungkam mulutmu. Ki Jairaga masih akan menjawab. Tetapi Pangestu itu pun berteriak. Bunuh laki-laki tua keparat itu. Kedua adiknya pun segera berloncatan. Pangestu sendiri dengan sisa-sisa tenaga dan kemampuannya telah melibatkan diri pula dalam pertempuran itu. Ki Jairaga berloncatan surut menghindari serangan lawan-lawannya. Namun sejenak kemudian justru Ki Jairaga lah yang menyerang. Kakinya telah menyambar lambung Werdi, sehingga Werdi pun terpelanting jatuh. Sementara tangannya sempat terayun mengenai kening Berkah, sehingga Berkah pun terlempar pula dari arena. Keduanya pun dengan cepat berusaha bangkit. Sementara Ki Jairaga berdiri sambil bertolak pinggang. Dipandanginya Pangestu yang berdiri termangu-mangu. Kau mulai ragu-ragu, Pangestu, berkala Ki Jairaga. Satu pertanda bahwa sepercik cahaya mulai menyinari hatimu. Karena itu, yakinkan dirimu. Jangan mati sia-sia di tengah pertempuran ini. Pertempuran yang tidak akan memberikan arti apa-apa kepadamu. Tutup mulutmu. Tutup mulutmu, kakek tua. Kau takut mendengarkannya? Jangan takut. Tengadahkan wajahmu, maka kau akan mengerti arti hidupmu yang sebenarnya. Cepat! Bunuh iblis tua itu, teriak Pangestu. Iblislah yang membisikkannya di telingamu, bahwa kau harus bertempur terus, membunuh atau dibunuh. Tetapi itu bukan beban dari orang tuamu, yang memberimu nama dengan berpengharapan. Tetapi kau sia-siakan harapan orang tuamu itu. Diam! Diam kau, kakek tua! Kedua adikmu sudah menjadi semakin ragu-ragu untuk bertempur. Agaknya mereka lebih dahulu menyadari arti dari hidupnya. Selama ini hidup mereka tidak berarti sama sekali. Bagi orang banyak, dan bahkan bagi diri mereka sendiri. Tubuh Pangestu menjadi gemetar. Nafasnya terasa sesak. Dadanya menjadi semakin nyeri. Sementara itu, kedua orang adiknya sudah menjadi semakin ragu-ragu. Tetapi itu bukan beban dari orang tuamu, yang memberimu nama dengan berpengharapan. Tetapi kau sia-siakan harapan orang tuamu itu. Kalian masih mempunyai kesempatan memilih. Menjadi pengikut Ki Kapat Argajalu yang tamak, atau menjadi diri kalian sendiri. Menjadi seorang yang bebas menentukan pilihan. Menjadi seorang yang berpegang pada dasar-dasar nuraninya sendiri. Kaki Pangestu menjadi semakin bergetar. Karena itu, tiba-tiba saja ia telah kehilangan kekuatannya untuk dapat berdiri tegak. Sekali lagi ia terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh pada lututnya. Werdi dan Berkah segera lari dan berjongkok di samping kakaknya. Kakang. Kau kenapa? Bertanya Werdi, yang mengira keadaan kakaknya menjadi lebih baik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kakaknya itu telah kehilangan sebagian besar dari tenaganya, sedangkan nafasnya menjadi semakin sesak. Pangestu mencoba mengatur pernafasannya. Tetapi dadanya bagaikan terhimpit sebongkah batu. Bagaimana keadaan kakang? Pangestu itu mencoba mengangkat wajahnya. Tetapi luka di dadanya terasa semakin nyeri. Apa yang harus kita lakukan sekarang, kakang? Pangestu itu mengangkat wajahnya. Dipandanginya Ki Jairaga yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Aku akan menyerah, Kisanak. Tetapi aku mempunyai permintaan. Permintaan apa, Pangestu? Hukumlah aku. Bunuh aku. Tetapi jangan kedua adikku. Aku mohon pengampunan bagi keduanya. Setidak-tidaknya keringanan hukuman. Ki Jairaga menarik nafas panjang. Katanya. Baiklah. Aku akan mengusahakannya.
Aku kira aku akan berhasil mengusahakan keringanan bagi adik-adikmu lewat Ki Lurah Agung Sedayu. Kau tidak akan pernah dapat bertemu lagi dengan Ki Lurah Agung Sedayu itu. Kenapa? Ia berhadapan dengan Ki Kapat Argajalu. Tidak seorang pun yang akan dapat terlepas dari tangannya. Siapa yang pernah berdiri berhadapan dengan Ki Kapat Argajalu, maka yang tinggal adalah namanya. Kau yakin? Ya. Tapi jika kau sempat serta masih belum terlambat, kau dapat membantu Ki Lurah Agung Sedayu, karena ternyata kau pun berilmu tinggi. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Ketika ia menebarkan pandangan matanya, maka dilihatnya tidak terlalu jauh, Rara Wulan sedang bertempur dengan sengitnya melawan Tumpak, yang juga diyakini berilmu tinggi. Karena itu, maka Ki Jayaraga memutuskan untuk tidak akan pergi melihat keadaan Ki Lurah Agung Sedayu. Ia akan tetap berada di tempatnya untuk mengawasi Rara Wulan, sebagaimana diminta oleh Sekar Mirah. Sementara itu, Ki Jayaraga yakin akan kemampuan Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah akan dapat menolong dirinya sendiri meskipun ia harus berhadapan dengan Ki Kapat Argajalu. Ki Jayaraga pun kemudian dengan isyarat memanggil beberapa orang pengawal tanah perdikan. Kepada mereka Ki Jayaraga pun berkata, "Ikat tangan mereka di belakang punggung. Bawa mereka ke belakang garis pertempuran. Jaga mereka baik-baik, jangan sampai jatuh ke tangan lawan." "Kenapa tangan kami harus diikat?" "Aku sudah tidak berdaya," berkata Pangestu. "Dalam keadaanmu itu, sisa-sisa kemampuanmu masih sangat berbahaya," jawab Ki Jayaraga. Beberapa orang pengawal itu pun kemudian lelah mengikat tangan ketiga orang yang menyerang itu di belakang tubuh mereka, dengan ikat kepala mereka sendiri. Kemudian membawa mereka ke belakang garis pertempuran. Sementara itu, Ki Jayaraga lah yang telah mengisi kekosongan garis perlawanan tanah perdikan yang ditinggalkan oleh beberapa orang prajurit yang membawa ketiga orang tawanan itu. Meskipun yang menggantikannya hanya seorang, tetapi ternyata yang seorang ini memiliki banyak sekali kelebihan. Apalagi karena di antara para cantrik Ki Kapat Argajalu sempat melihat Pangestu, Werdi dan Berkah telah menyerah. Ketika penyerahan ketiga orang itu oleh seorang penghubung diberitahukan kepada Tumpak, maka Tumpak itu pun mengumpat-umpat. Ketiga orang itu adalah kepercayaannya. Tiga orang yang dianggapnya sangat setia kepadanya, bahkan sampai mati pun. Tetapi ternyata mereka telah menyerah. "Kau telah kehilangan banyak kawan," berkata Rara Wulan. "Persetan dengan mereka. Mereka adalah pengecut yang tidak pantas berada di dalam pasukanku. Sudah seharusnya mereka mati. Bukankah besok mereka juga akan dihukum mati oleh Suandaru? Kakang Suandaru bukan pendendam. Seorang yang menyerah tidak akan dihukum mati. Bahkan seandainya kau menyerah, kau pun tidak akan dihukum mati." "Persetan, perempuan jalang," geram Tumpak. "Kau tidak usah membanggakan siapapun juga. Jika kau ingin berbangga, banggakanlah dirimu sendiri. Karena sebentar lagi kau sudah akan mati." "Siapa yang akan membunuhku?" bertanya Rara Wulan. "Edan kau, perempuan liar. Tentu aku yang akan membunuhmu. Sejak tadi kau hanya dapat berkata tanpa menghasilkan apa-apa. Nah, apakah kau masih berharap untuk dapat membunuhku?" "Tentu. Aku tentu akan dapat membunuhmu. Sampai saat ini aku masih sayang menghentakkan ilmu puncakku. Aku berharap bahwa tanpa ilmu puncakku itu, aku dapat menundukkanmu. Kemudian membawamu pulang ke padepokanku. Kau akan dikagumi oleh para penghuni padepokanku karena kecantikanmu." "Diam kau, iblis," bentak Rara Wulan. Tumpak tertawa. Ternyata ia berhasil menyinggung perasaan Rara Wulan. Dengan demikian, ia akan dapat mempengaruhi jiwanya. Jika Rara Wulan itu menjadi marah sekali, maka ia akan dapat kehilangan penalarannya yang bening. Perempuan itu mungkin sekali akan membuat kesalahan, sehingga ia akan benar-benar dapat menundukkannya. Tetapi betapapun Rara Wulan tersinggung oleh kata-kata Tumpak, namun, ia tidak kehilangan perhitungan. Setiap kali orang-orang yang pernah membinanya mengatakan kepadanya, bahwa ia harus tetap menguasai dirinya dalam keadaan yang bagaimanapun juga. "Ternyata aku masih tetap bimbang," berkata Tumpak kemudian. "Apakah aku harus membunuhmu atau tidak? Jika saja aku mau, aku tidak akan banyak mengalami kesulitan untuk membunuhmu. Tetapi rasa-rasanya ada saja yang menahannya. Mungkin wajahmu serta keliaranmu yang bagiku justru amat menarik. Kakang Soma tentu akan berterima kasih pula kepadaku jika aku membawamu pulang." Kemarahan memang telah membakar jantung Rara Wulan.
Namun, Tumpak memang salah hitung. Ternyata Rarawulan tidak kehilangan penalarannya. Ia masih tetap dapat membuat perhitungan yang mapan untuk menghadapinya. Bahkan serangan-serangan Rarawulan kemudian datang semakin cepat. Tumpak telah mengerahkan kemampuannya pula untuk mengimbangi Rarawulan. Keyakinannya akan kemampuan serta ilmunya yang tinggi, masih saja mewarnai sikapnya. Tetapi Tumpak harus melihat kenyataan yang dihadapinya. Ia justru menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan Rarawulan semakin sering mengenai tubuhnya. Meskipun Tumpak sekali-sekali mampu juga menembus pertahanan Rarawulan, namun serangan-serangan Rarawulanlah yang lebih sering mengenai sasarannya. Tumpak memang tidak dapat berpura-pura lagi. Ia tidak dapat tersenyum atau tertawa sambil berusaha menyinggung perasaan lawannya. Bahkan semakin lama Rarawulan semakin menekannya. Ketika Tumpak meloncat menyerang Rarawulan dengan kakinya yang terjulur menyamping, maka dengan tangkasnya Rarawulan menghindarinya. Tetapi Tumpak tidak melepaskannya. Ia pun kemudian berputar sambil mengayunkan kakinya menyambar ke arah kening. Namun Rarawulan sempat meredah. Kakinya bahkan menyapu kaki Tumpak, yang kemudian menjadi tumpuan tubuhnya demikian ia menginjak tanah. Tumpak terkejut. Ia mencoba meloncat untuk menghindari sapuan kaki Rarawulan. Namun, tiba-tiba saja Rarawulan itu melenting dengan cepat. Kakinya tiba-tiba saja telah terjulur ke arah dada Tumpak. Sebelum Tumpak mapan, kaki Rarawulan telah mengenai dadanya. Demikian kerasnya, sehingga Tumpak itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan Tumpak hampir saja kehilangan keseimbangannya. Namun, Rarawulan tidak melepaskan kesempatan itu. Dengan cepat Rarawulan meloncat memburunya. Sambil meloncat dan memutar tubuhnya, kaki Rarawulan terayun mendatar. Tumpak belum sempat menghindar ketika kaki Rarawulan mengenai pelipisnya. Tumpak benar-benar tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Karena itu, maka Tumpak pun telah terpelanting jatuh. Beberapa kali Tumpak berguling mengambil jarak. Ketika kaki Rarawulan meloncat memburunya, Tumpak telah berhasil bangkit berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Demikianlah, pertempuran di antara keduanya menjadi semakin seru. Keduanya saling menyerang dan bertahan. Menghindari dan membalas menyerang. Serangan-serangan kedua belah pihak pun telah berhasil menyakiti lawannya. Tubuh mereka mulai nampak memar kebiru-biruan. Bahkan wajah-wajah mereka pun mulai menjadi lebam. Darah telah meleleh dari sela-sela bibir Tumpak ketika kaki Rarawulan menyambar wajahnya, tepat pada mulutnya, sehingga dua giginya tanggal. Kemarahan Tumpak sudah tidak tertahankan lagi. Meskipun ia melihat kening Rarawulan mulai membengkak, serta tenaganya mulai menyusut, Tumpak tidak dapat menahan diri lagi. Tumpak sendiri merasa bahwa tenaganya pun sudah mulai menyusut pula. Aku tidak mau terlambat, berkata Tumpak di dalam hatinya. Meskipun ia yakin bahwa tubuh Rarawulan pun tentu mulai terasa sakit di mana-mana, tetapi perempuan itu masih tetap memberikan perlawanan dengan gigihnya. Bahkan semakin lama Tumpak merasa semakin mengalami kesulitan. Karena itu, maka selagi kemampuannya masih terhitung utuh, serta kesempatan masih terbuka baginya sebelum perempuan itu semakin mendesaknya, maka Tumpak berniat untuk mengakhiri pertempuran. Aku harus segera membunuhnya, atau aku akan kehilangan kesempatan itu, berkata Tumpak di dalam hatinya. Karena itu, maka Tumpak pun segera mempersiapkan dirinya. Ia merasa telah memiliki ilmu puncak yang dapat dibanggakannya, yang diwarisinya dari Ki Kapat Argajalu. Aku tidak peduli jika tubuhnya akan lebur menjadi debu, berkata Tumpak di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun segera memusatkan nalar budinya untuk melepaskan aji pamungkasnya. Rarawulan sempat melihat ancang-ancang yang dilakukan oleh Tumpak untuk melepaskan ilmu puncaknya. Karena itu, maka Rarawulan pun segera mempersiapkan dirinya pula. Ia tidak boleh terlambat sehingga ia sendiri akan dihancurkan. Rarawulan masih belum mengetahui tingkat kemampuan ilmu pamungkas Tumpak. Namun, menilik kemampuannya yang tinggi, maka ilmu pamungkasnya tentu sangat berbahaya. Tumpak yang sudah siap melepaskan ilmu pamungkasnya, sempat melihat Rarawulan juga membuat ancang-ancang, memusatkan nalar budinya. Tumpak sempat merasa heran, bahwa perempuan itu pun agaknya memiliki ilmu simpanan. Namun, Tumpak tidak mau kehilangan waktu lagi. Tiba-tiba saja Tumpak pun melepaskan ilmu puncaknya. Pada saat yang bersamaan, Rarawulan pun telah melepaskan aji pacar Wutah Pusparinonce untuk melawan kekuatan ilmu puncak Tumpak itu.
Sejenak kemudian, maka kedua ilmu yang tinggi itu pun saling berbenturan. Demikian kerasnya benturan itu, sehingga terjadi pantulan getaran yang cukup kuat. Namun ternyata bahwa tingkat kekuatan kedua ilmu itu tidak sama. Kekuatan ilmu yang dilontarkan oleh Rara Wulan, Aji Pacarwuta Pusparinonce, memiliki kelebihan selapis dibandingkan kekuatan ilmu yang dilontarkan oleh Tumpak. Dengan demikian maka pantulan getar kekuatan ilmu yang terpantul oleh benturan itu pun tidak berimbang. Rara Wulan tergetar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun menjadi gemetar, sehingga ia tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga Rara Wulan itu pun telah terguling jatuh, terbaring di tanah. Namun dalam pada itu, Tumpak seakan-akan telah dilemparkan dari arena pertempuran. Tubuhnya terbanting jatuh terlentang. Terdengar Tumpak itu berdesah. Dadanya terasa menjadi sakit sekali. Nafasnya pun serasa tersumbat di kerongkongan, dan jantungnya seakan-akan telah berhenti. Ki Jayaraga yang menyadari telah terjadi benturan yang dahsyat, segera berlari mendekati Rara Wulan. Sambil berjongkok di sampingnya, Ki Jayaraga mengangkat kepala Rara Wulan. "Rara," desis Ki Jayaraga. Rara Wulan masih tetap sadar sepenuhnya atas apa yang terjadi. Sambil berdesah menahan sakit ia pun berkata, "Aku terluka di dalam, Ki Jayaraga." Ki Jayaraga tidak bertanya lebih banyak lagi. Ia pun segera mengangkat tubuh Rara Wulan dan dibawanya ke belakang garis pertempuran. Sementara itu, beberapa orang murid Ki Kapat Argajalu pun segera berlari mendekati Tumpak. Dua orang berjongkok di sebelah menyebelahnya. "Tumpak, Tumpak," kedua orang yang berjongkok itu memanggil namanya. Tumpak membuka matanya. Tiba-tiba matanya menjadi liar. Dengan suara yang bergetar ia bertanya, "Di mana perempuan itu?" "Perempuan yang mana, Tumpak?" "Perempuan jalang yang mencoba berani melawan aku. Apakah ia sudah mati?" Kedua orang itu melihat Rara Wulan didukung oleh seseorang ke belakang garis pertempuran. Mereka tidak tahu apakah perempuan itu mati atau tidak. Namun seorang di antara mereka menjawab, "Ya, perempuan itu telah mati. Akhirnya aku berhasil membunuhnya." Tumpak itu tersenyum. Namun kemudian Tumpak itu memejamkan matanya. "Tumpak. Tumpak." Tumpak tidak menjawab. Kedua orang itu pun segera membawa Tumpak meninggalkan medan pertempuran. Berita tentang keadaan Tumpak telah mengguncangkan hati Ki Kapat Argajalu yang bertempur melawan Ki Lurah Agung Sedayu, serta Soma yang bertempur melawan Gelagah Putih. Ketika seorang penghubung menyampaikannya kepada mereka, maka rasa-rasanya mereka tidak percaya. "Bagaimana keadaannya?" bertanya Soma kepada penghubung yang memberitahukan kepadanya. Tadi Tumpak masih hidup. Tetapi keadaannya sudah menjadi sangat parah. "Siapa yang telah melukai Tumpak sehingga sangat parah?" "Perempuan itu." "Perempuan yang mana?" "Yang masih muda." "Rara Wulan?" "Aku tidak tahu namanya." Dalam pada itu, Gelagah Putih pun tiba-tiba saja menyahut. "Ya. Setan kau," geram Soma. Gelagah Putih, yang justru seakan-akan memberi kesempatan Soma untuk mendengarkan berita dari penghubung itu, berkata, "Aku yakin sejak semula, bahwa Tumpak tidak akan mampu melawan Rara Wulan. Persetan dengan istrimu itu. Perempuan itu juga tidak mampu bangkit setelah benturan itu terjadi." Seorang tua mendukungnya dan membawanya pergi ke belakang garis pertempuran. "Orang tua itu siapa?" bertanya Soma. "Yang telah menundukkan Pangestu dan kedua adiknya." Soma termangu-mangu sejenak. Sementara Gelagah Putih masih belum menyerangnya. Gelagah Putih ingin juga mendengar keterangan orang yang memberikan laporan kepada Soma itu. "Apa maksudmu, bahwa orang tua itu sudah menundukkan Pangestu dan kedua orang adiknya?" "Mereka bertiga telah menyerah." "Menyerah?" "Mereka bertiga menyerah." "Ya. Mereka tidak mampu melawan orang tua itu. Ketika Pangestu menjadi tidak berdaya, mereka bertiga telah menyerah." Wajah Soma menjadi merah. Giginya gemeretak. Matanya bagaikan membara. Namun tiba-tiba ia berkata, "Jangan kau tangisi istrimu, Gelagah Putih. Aku akan mengantarmu menyusulnya." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia tidak begitu yakin akan laporan orang itu tentang istrinya. Sementara itu, Soma berniat untuk menghancurkan perasaan Gelagah Putih dengan mengulang-ulang berita seolah-olah Rara Wulan pun telah terbunuh.
mati bersama-sama tumpak pada saat ilmu mereka berbenturan. Namun akibatnya justru sebaliknya. Gelagah Putih tidak menjadi patah dan kemudian membunuh diri. Tetapi berita tentang Rara Wulan itu justru telah membakar jantungnya. Apapun yang terjadi pada istriku, maka kau akan memikul akibatnya. Kau akan mati sendiri, seperti adikmu. Kau yang akan mati. Aku harus membalas sakit hati adikku yang telah dibunuh istrimu itu. Kemarahan telah membakar kedua orang yang sudah berhadapan di medan perang itu. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah bertempur lagi dengan sengitnya. Keduanya berloncatan dengan cepat, serangan demi serangan datang beruntun. Sekali-sekali mereka terlempar dan jatuh bergulingan. Namun, dengan cepat mereka pun segera bangkit kembali. Soma yang merasa dirinya pilih tanding, sulit untuk mengakui kenyataan bahwa ternyata Gelagah Putih mampu mengimbanginya. Ketika ia datang bersama Ki Kapat Argajalu dan Tumpak, Soma pun merasa yakin bahwa tidak ada orang di Tanah Perdikan yang dapat mengimbanginya. Meskipun mereka pernah mendengar nama Agung Sedayu, Gelagah Putih, Ki Gede dan bahkan pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan, mereka merasa yakin bahwa bersama-sama dengan Ki Kapat Argajalu dan Tumpak, Soma akan dapat menggulung Tanah Perdikan itu. Apalagi putut-pututnya yang dianggapnya sudah cukup mempunyai bekal. Soma sebelumnya merasa yakin bahwa Pahing Tua dan Pahing Nom, serta Pangestu dan kedua adiknya, akan mampu mengatasi setiap orang yang berilmu tinggi di Tanah Perdikan. Tetapi yang terjadi ternyata lain. Menurut penghubung itu, Tumpak sudah terbunuh. Pangestu dan kedua adiknya bahkan telah sangat memalukan. Mereka telah menyerah. Namun Soma masih berpengharapan. Jika ia dapat segera membunuh Gelagah Putih, maka ia akan dapat berbuat lebih banyak. Ia akan memusnahkan para pengawal Tanah Perdikan serta para prajurit dari pasukan khusus. Ia akan membunuh para pemimpin di Tanah Perdikan itu tanpa kecuali. Tumpak adalah korban terbesar yang telah diberikannya bagi perjuangannya. Bahkan Ki Demang Pudak Lawang dan gurunya, Ki Pujalana, sama sekali tidak berdaya. Aku bunuh Gelagah Putih. Kemudian Swandaru. Terakhir, aku akan memancung Ki Gede dan Ki Argajaya. Sedang Prastawa akan aku seret di belakang kaki kuda, yang akan aku larikan di sepanjang jalan padukuhan ini, geram Soma. Sejenak kemudian Soma telah menghentakkan ilmunya. Tetapi Gelagah Putih justru menjadi semakin sering mengenainya. Gelagah Putih yang juga menjadi sangat marah itu pun telah meningkatkan ilmunya pula. Namun akhirnya Soma harus mengakui bahwa ia telah menguras tenaganya untuk mengimbangi lawannya. Bahkan Soma mulai merasa bahwa tenaganya telah menyusut. Sementara itu seluruh tubuhnya rasa-rasanya telah tersentuh oleh serangan Gelagah Putih. Dadanya semakin terasa nyeri. Lambungnya yang sakit serta perutnya yang menjadi mual. Beberapa noda kebiru-biruan nampak di wajahnya. Meskipun Gelagah Putih mengalami hal yang sama, namun tenaga Gelagah Putih agaknya masih lebih baik dari lawannya. Ketahanan tubuhnya agaknya masih lebih tinggi dari Soma. Bahkan benturan-benturan serangan yang sering terjadi telah mendesak Soma beberapa langkah surut. Dalam keadaan yang terdesak, Soma tidak mempunyai pilihan lain. Seperti Tumpak, maka Soma pun memiliki ilmu pamungkas yang akan dapat menghancurkan lawannya. Ilmu itulah yang sering dipamerkannya kepada Ki Demang Pudak Lawang serta para pengawal Kademangan itu. Bahkan telah dipamerkannya pula kepada Prastawa, yang hatinya sempat terombang-ambing. Soma pun sadar, jika benar Rara Wulan mampu melawan dan bahkan berhasil membunuh Tumpak, maka Gelagah Putih itu pun tentu mempunyai ilmu andalan pula. Namun Soma pun sadar bahwa pertempuran itu harus berakhir. Jika bukan dirinya yang mengakhiri, maka Gelagah Putihlah yang akan melakukannya. Meskipun ia pernah meyakini akan menghancurkan Tanah Perdikan itu sehingga menjadi debu, namun kini ia bagaikan bergayut pada tangkai timbangan. Siapakah yang lebih berat, dirinya atau Gelagah Putih? Dalam keadaan yang semakin mendesak, maka Soma pun telah mengambil ancang-ancang. Ia ingin mendahului Gelagah Putih. Karena itu maka Soma telah berloncatan mengambil jarak. Tiba-tiba saja kedua telapak tangannya yang menengadah di depan dadanya bergetar. Kemudian dengan satu tarikan ke sisi tubuhnya, tangan itu pun dihentakkannya. Gelagah Putih melihat gerakan yang baginya akan menjadi sangat berbahaya. Karena itu maka ia pun segera mempersiapkan diri. Tetapi Soma yang memang lebih matang selapis dibanding Tumpak itu mampu meluncurkan ilmu pamungkasnya lebih cepat. Karena itu, maka sebelum Gelagah Putih bersiap sepenuhnya,
Dari tangan Soma yang bergetar itu meluncur sinar yang berwarna kemerah-merahan, seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Namun Gagah Putih yang ilmunya sudah matang pula, mampu mengimbangi kecepatan gerak Soma serta melontarkan ilmunya. Karena itu, Gagah Putih itu pun sempat meloncat dan berputar di udara, sehingga sinar yang berwarna kemerah-merahan itu tidak mengenainya. Tetapi sinar itu telah menimpa beberapa orang pengawal Tanah Perdikan serta pengawal dari Pudak Lawang yang sedang bertempur. 4 orang di antara mereka telah terlempar menimpa dinding halaman di belakang mereka. 2 orang di antaranya mati seketika. Seorang pengawal Tanah Perdikan yang masih setia kepada Ki Gede, dan seorang pengawal dari Pudak Lawang yang mendukung gerakan Ki Kapat Argajalu. Sedangkan 2 orang yang lain terbaring diam. Mereka terluka parah sehingga langsung menjadi pingsan. Dinding halaman itu pun menjadi retak dan bahkan kemudian roboh. Jantung Gagah Putih memang tergetar. Tetapi ia tidak ingin korban berjatuhan. Seandainya Soma melontarkan serangan lagi, sementara Gagah Putih sendiri mampu mengelak, namun yang kemudian akan terkena serangan yang dahsyat itu akan menjadi korban. Mungkin tidak hanya 2 atau 4 orang. Mungkin lebih dari itu. Karena itu, maka Gagah Putih pun tidak membiarkan serangan-serangan Soma berlanjut. Demikian ia berdiri tegak, maka Gagah Putih telah bersiap untuk menyerang. Namun sekali lagi serangan Soma meluncur dari kedua tangannya yang bergetar. Karena itu Gagah Putih harus menjatuhkan dirinya. Untunglah bahwa sinar yang meluncur itu tidak mengenai seseorang, tetapi langsung mengenai dinding halaman, sehingga dinding itu pun pecah karenanya. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada saat Gagah Putih melenting berdiri, maka kedua kakinya yang renggang pun merendah pada lututnya. Kedua tangannya terjulur ke depan dengan telapak tangannya menghadap kepada sasaran. Segumpal cahaya meluncur dari kedua telapak tangannya. Demikian cepatnya menyambar Soma, yang sudah siap untuk melontarkan serangannya pula. Namun ternyata Somalah yang terlambat. Ketika kedua tangannya bergetar, maka serangan Gagah Putih telah menimpa tepat di dadanya. Soma tidak sempat menghindar, justru saat ia sendiri sudah siap menyerang. Soma terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya menimpa sebatang pohon yang terguncang karenanya. Terdengar teriakan tertahan. Kemudian tubuh Soma itu pun terkulai di tanah. Bukan hanya pakaian di bagian dadanya yang terbakar. Tetapi tubuh Soma pun seakan-akan telah terbakar pula. Beberapa orang pengawal Tanah Perdikan yang melihat Soma tergolek di bawah sebatang pohon yang telah terguncang pada saat tertimpa tubuhnya, tiba-tiba saja telah bersorak. Pada saat itu pula beberapa orang cantrik berlari-lari mendekatinya, untuk mengambil tubuh yang sudah tidak akan pernah bergerak lagi itu. Ketika beberapa orang pengawal Tanah Perdikan akan menyerang, Gagah Putih yang nafasnya masih terengah-engah itu berkata, "Beri mereka kesempatan." Para pengawal pun mengurungkan niatnya. Mereka membiarkan para cantrik itu mengusung tubuh Soma ke belakang garis pertempuran. Tidak terlalu jauh, di sela-sela hiruk-pikuk pertempuran yang masih berlangsung, Swandaru menarik nafas panjang. Ia melihat betapa orang yang masih terhitung muda itu sudah berhasil mematangkan ilmunya. Beberapa waktu yang lewat, pada saat Swandaru masih belum menyadari betapa tingginya ilmu Agung Sedayu, pernah hampir saja terjadi perang tanding antara dirinya dengan orang yang masih terhitung muda itu. Pada waktu itu Swandaru masih belum menekuni hingga tuntas ilmu cambuk dari perguruan orang bercambuk. Mungkin pada saat itu aku masih belum mampu menandinginya, berkata Swandaru itu di dalam hatinya. Bahkan Swandaru itu masih saja ragu, apakah pada saat itu, seandainya perang tanding itu berlangsung, apakah ia mampu mengimbangi kemampuannya. Namun dalam pada itu, Swandaru tidak dapat merenung terlalu lama. Ia masih harus terlibat dalam pertempuran. Namun Swandaru tidak lagi harus mengerahkan ilmu puncaknya. Cambuknya kembali meledak-ledak memekakkan telinga. Dalam pada itu, kematian Tumpak dan Soma sangat mengejutkan Ki Kapat Argajalu. Ia tidak mengira bahwa kedua orang anaknya yang dianggapnya sudah memiliki ilmu yang mumpuni itu akan mendapat lawan yang dapat mengatasinya, di Tanah Perdikan menoreh. Namun ternyata bahwa kedua orang anak laki-lakinya yang dibanggakannya itu telah terbunuh. Bahkan Ki Kapat Argajalu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa perlawanan para pengikutnya sudah menjadi semakin lemah. Apalagi para pengawal dari Kademangan Pudak Lawang. Hampir semua pengawal Kademangan Pudak Lawang telah meletakkan senjata mereka. Sementara itu, korban di antara mereka pun terhitung cukup banyak.
Dengan demikian, maka pertempuran di Padukuhan Jati Anyar itu pun semakin lama menjadi semakin surut. Ki Kapat Argajalu mulai menjadi gelisah. Ia tidak dapat mengabaikan kenyataan itu, sementara itu, Ki Kapat Argajalu tidak segera dapat menghentikan perlawanan Ki Lurah Agung Sedayu. Jika saja Ki Kapat Argajalu itu dapat segera mengalahkan lawannya, maka ia masih berpengharapan untuk dapat memenangkan pertempuran. Dengan sisa-sisa pengikutnya yang masih ada, ia akan dapat menghancurkan pertahanan pasukan Tanah Perdikan. Tidak seorang pun akan dapat menghentikannya jika ia berhasil melampaui perlawanan Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, maka Ki Kapat Argajalu yang terlalu yakin akan kemampuannya itu telah meningkatkan ilmunya. Ia harus segera dapat membunuh lawannya. Namun kemudian datang pula berita kematian kedua orang kepercayaannya. Pahing Tua dan Pahing Nom, yang bertempur melawan Empu Isanata. Ternyata kedua orang kepercayaan itu masih belum mampu menempatkan diri sejajar dengan Empu Isanata. Bahkan anak perempuan Empu itu telah menyapu beberapa orang yang menghadapinya sebagai lawannya. Namun bukan berarti bahwa kemenangan Nyi Duani itu datang tanpa perlawanan. Ternyata tubuh Nyi Duani juga terluka. Beberapa goresan senjata telah mewarnai kulitnya, sedangkan darahnya telah menodai pakaiannya yang terkoyak. Dengan demikian maka Ki Kapat Argajalu itu kemudian merasa dirinya sendirian. Tidak ada lagi orang yang pantas diandalkan. Bahkan Soma dan Tumpak pun telah terbunuh pula. Demikian pula Ki Pujalana, guru Ki Demang Pudak Lawang. Karena itu, usahanya kemudian adalah membunuh Ki Lurah Agung Sedayu. Seandainya kemudian ia tidak lagi mampu keluar dari medan, namun kematian Agung Sedayu sudah cukup memadai untuk mengurangi kepahitan yang tertuang ke rongga dadanya. Ketika kemudian Swandaru, Ki Jayaraga dan Empu Isanata mendekati arena pertempuran antara Ki Lurah Agung Sedayu melawan Ki Kapat Argajalu, maka Ki Kapat itu pun berteriak. "Heh, siapa saja kalian? Apakah kalian akan berusaha menyelamatkan Ki Lurah Agung Sedayu?" "Tidak." Agung Sedayulah yang menjawab. "Marilah. Jika kalian tidak sampai hati melihat Agung Sedayu terbantai di sini, bergabunglah. Dengan demikian tugasku akan semakin cepat selesai. Aku akan membunuh kalian semuanya." Namun Agung Sedayu pun menyahut. "Tidak. Mereka tidak akan mengganggu permainan kita. Mereka datang karena mereka tidak mempunyai lawan lagi di pertempuran ini. Karena itu maka mereka akan dapat menjadi saksi, siapakah di antara kita yang tidak akan sempat keluar dari pertempuran ini. Kecuali jika kau menyerah," berkata Ki Jayaraga. Ki Kapat Argajalu sempat memandang wajah Ki Jayaraga sekilas. Terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat. Namun Ki Jayaraga berkata selanjutnya. "Aku tidak akan ikut campur, Ki Kapat Argajalu. Kau sudah mendapat lawan yang mantap. Persetan dengan kau, orang tua bangka. Setelah membunuh Agung Sedayu, aku akan membunuhmu." Ki Jayaraga tidak menjawab. Sementara itu pertempuran di antara kedua orang berilmu tinggi itu berlangsung semakin sengit. Ilmu mereka pun meningkat semakin tinggi. Tetapi Ki Kapat Argajalu masih juga belum mampu mengatasi dan apalagi menghentikan perlawanan Ki Lurah Agung Sedayu. Karena itu, maka Ki Kapat itu pun memutuskan untuk mempergunakan senjata andalannya. Ki Lurah Agung Sedayu bergeser selangkah surut ketika ia melihat Ki Kapat Argajalu menggenggam senjata. Rantai yang panjangnya sedepa. Di ujungnya terdapat sebuah bandul, yang agaknya sebuah batu yang berwarna kehijau-hijauan. "Batu peninggalan guruku, Ki Lurah," desis Ki Kapat Argajalu. Batu yang ditemukan di puncak Gunung Merbabu. Ketika guru sedang bersamadi, maka dari langit nampak cahaya kehijauan yang jatuh tidak terlalu jauh dari tempat guru bersamadi itu. Guru terkejut. Ia melihat segerumbul perdu terbakar. Ketika ia datang mendekat, maka diketemukannya di antara abu gerumbul yang terbakar itu, sebuah batu yang berwarna kehijauan. "Nah, tidak seorang pun yang pernah berhasil menyelamatkan diri jika aku sudah mengurai rantai yang berkepala batu yang oleh guruku disebut Watu Lintang ini." Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Batu itu tidak bulat atau bulat telur, tetapi tidak teratur. Bahkan bersudut-sudut tajam. Ki Kapat Argajalu mula memutar rantainya. Batu yang berwarna kehijau-hijauan itu nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Batu yang tidak begitu besar dan yang semula disimpan dalam sebuah kampil kulit bergantung di lambungnya itu, agaknya memiliki bobot yang cukup berat,
sehingga ketika rantai itu berputar terdengar suaranya yang bergaung. Tubuhmu akan disayat oleh batuku ini, Ki Lurah, geram Ki Kapat Argajalu. Ki Lurah Agung Sedayu menyadari bahwa senjata Ki Kapat Argajalu itu adalah senjata yang sangat berbahaya. Sentuhan batu yang nampaknya tidak begitu besar itu akan dapat mengoyakkan kulit dan dagingnya. Karena itu, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun segera mengurai cambuknya pula. Cambuk yang berjuntai panjang. Ki Kapat Argajalu termangu-mangu sejenak. Namun, kemudian ia pun berkata, "Kau kira dengan cambuk gembala itu kau akan dapat melawan senjataku?" Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia telah menghentakkan cambuknya sendal pancing. Suara cambuk Agung Sedayu itu pun meledak memekakkan telinga. Namun, Ki Kapat Argajalu tertawa berkepanjangan. "Jadi hanya sekian itu batas kemampuanmu?" Agung Sedayu tidak menjawab. Tapi sekali lagi ia menghentakkan cambuknya. Tetapi cambuk itu tidak meledak seperti sebelumnya. Bahkan cambuk itu seakan-akan tidak mengeluarkan bunyi sama sekali. Namun hentakan cambuk yang tidak berbunyi sama sekali itu justru mengejutkan Ki Kapat Argajalu. Ia merasa getaran udara yang bagaikan menusuk langsung menyentuh jantungnya. "Setan kau, Ki Lurah." Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia harus berhati-hati menghadapi senjata lawannya. Apalagi Ki Kapat Argajalu itu tentu tidak hanya sekedar mempercayakan diri kepada kekuatan wadatnya saja. Dalam pada itu, maka batu yang berwarna kehijau-hijauan yang disebut Watu Lintang itu mulai menyambar ke arah kening Agung Sedayu. Namun, dengan cepat Agung Sedayu menghindar. Bahkan dalam sekejap Agung Sedayu sudah mampu membalas menyerang. Ujung cambuknya telah menghentak ke arah tubuh lawannya. Hampir saja ujung cambuk Ki Lurah Agung Sedayu mengoyak perut Ki Kapat Argajalu. Namun Ki Kapat Argajalu masih meloncat dan berputar di udara, sehingga ujung cambuk itu sama sekali tidak menyentuhnya. Dengan demikian pertempuran di antara kedua orang berilmu tinggi itu menjadi semakin sengit. Rantai Ki Kapat Argajalu berputar semakin cepat, sementara ujung cambuk Agung Sedayu pun menghentak-hentak tidak henti-hentinya. Ketika batu ujung rantai itu sempat menyentuh lengan Ki Lurah Agung Sedayu, maka Ki Kapat Argajalu terkejut. Sentuhan itu tidak menyayat kulit dan daging Agung Sedayu. Meskipun Ki Kapat Argajalu yakin bahwa batunya telah menyentuh tubuh Agung Sedayu, tetapi sudut-sudut tajam batu itu tidak melukainya sama sekali. "Anak iblis kau, Ki Lurah. Agaknya kau memiliki ilmu kebal." Agung Sedayu tidak menjawab. Namun serangan-serangannya semakin lama menjadi semakin cepat. Agung Sedayu menarik nafas panjang ketika ia menyadari bahwa lawannya tentu memiliki ilmu yang dapat membuat tubuhnya seakan-akan menjadi semakin ringan. Karena itu, jika sebelumnya Agung Sedayu hanya mengeterapkan ilmu kebalnya, maka Agung Sedayu pun kemudian telah mengeterapkan ilmu meringankan tubuh, sehingga Ki Lurah Agung Sedayu mampu mengimbangi kecepatan gerak lawannya, Ki Kapat Argajalu. Dengan demikian maka Ki Kapat Argajalu semakin mengalami kesulitan. Putaran rantainya tidak lagi mampu memburu gerak Agung Sedayu yang semakin cepat. Bahkan ujung cambuk Agung Sedayu itu mulai menyentuh kulit Ki Kapat Argajalu. Namun ujung cambuk Ki Lurah itu juga tidak dapat melukai kulit Ki Kapat Argajalu, karena Ki Kapat Argajalu juga dilindungi oleh ilmunya yang disebut Lembu Sekilan. Bersambung ke bab 509. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.